Halo para pemirsa dan subscriber dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan berbahagia dan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kami yang sedang melakukan perjalanan pulang kampung dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Lebih tepatnya dari Duri Riau menuju ke Salatiga, Jawa Tengah. Untuk saat ini kita memasuki episode yang ketiga. Melanjutkan dari episode yang kedua sebelumnya, kita sampai di daerah Pangkalan Kerinci. Maka perjalanan kali ini kita mulai dari Pangkalan Kerinci. Sebelum lanjut menyaksikan perjalanan kami mohon bagi yang belum agar bersedia untuk melakukan ritual pencet-pencet ini terlebih dulu ya, biar perjalanan ini semakin gayeng gembyeng dibandingkan dengan episode yang pertama maupun yang kedua. Perjalanan kali ini akan ada sedikit drama-dramanya atau sedikit gangguan-gangguan yang terjadi. Nah, gangguan tersebut terjadi ketika kami setelah melewati jembatan yang seperti gundukan itu ya. Nah, terus apa mas drama nih? Mana? Jika Anda sudah menyaksikan episode yang kedua kemarin, sebenarnya sudah ada spill-spillnya sedikit ya di bagian-bagian akhir. Nah, setelah melewati jembatan kita harus menerobos banjir tipis-tipis. Ya, agak lumayan sih ini. Apalagi kalau agak ke pinggir itu agak dalam. Ini makanya kita ambil yang agak di tengah-tengah median, ini gak terlalu dalam. Banjir apa itu mas? Itu genangan namanya. Udah, tidak usah memperdebatkan sesuatu yang intinya tidak penting. Mau banjir, mau genangan, ya itulah kondisinya. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah utama itu bukan masalah banjirnya ya. Tapi ketika melewati banjir ini, tiba-tiba kaca di depan ini berembun parah. Disapu pakai wiper pun nggak bisa bersih. Padahal kondisi wiper ya masih baru, gantinya itu sehari menjelang keberangkatan ini ya. Sudah dites dalam kondisi hujan pun disapu juga langsung bisa bersih. Tapi ini entah kenapa kayak lengket gitu. Jadi ini ngembunnya di bagian luar ini ya. Nah, di ujung jalan Pemda Pelalawan ini ketemu pertigaan. Nah, ini kita ambil yang ke arah kanan ya. Kalau yang ke arah kiri adalah ke arah pusat kota Pangkalan Kerinci. Atau kalau yang kendaraan besar itu dari SPBU yang kita masuk ini jalan Pemda ini ya, itu lurus, nanti tembusnya juga di pusat kota Pangkalan Kerinci itu terlebih dahulu. Nah, ini jalannya sudah mulai gelap, minim penerangan, ditambah dengan kacanya yang masih berembun. Jadi secara pandangan mata ini agak terganggu ini ya. Oke, di depan situ adalah pertigaan, itu jalan lingkar Pangkalan Kerinci ya. Tapi ya gelap kondisinya. Ini pun mungkin Anda tidak bisa melihatnya dengan jelas. Itu ada pertigaan ke kiri ya. Itu tembusnya di ujung pusat kotanya Pangkalan Kerinci sana. Tapi kalau lewat situ bagusnya ya dalam keadaan masih terang benderang. Nah, ini dia pertigaannya, berseberangan dengan itu SPBU yang tutup tuh ya, nggak buka dia. Mungkin nggak terlihat dengan jelas juga karena ini kacanya berembun parah banget. Oke, skip. Lupakan saja yang nggak jelas-jelas itu mas. Sok dramatis. Loh, tapi ya toh katanya tadi penuh drama. Oh iya ya. Ya sakarmu lah. Oke, sampai di sini kami mulai bereksperimen untuk menghilangkan embun kaca depan itu ya. Ini kita turunkan suhu AC-nya, malah yang dalam yang berembun. Nah, kalau yang di depan itu adalah jembatan Nilo atau jembatan Kerinci. Nah, itu di bawahnya mengalir aliran Sungai Kampar. Ini kita nyebrang Sungai Kampar ya. Wah, ini sungainya agak meluap ini ya. Kalau Anda bisa melihat di sebelah kiri itu, pantulan cahaya di permukaan airnya itu sudah sangat dekat sekali ya dengan jembatan. Ini pertanda berarti agak meluap. Sampai di sini sebenarnya kami, khususnya saya sendiri, agak merasa khawatir ini ya. Apa yang membuat khawatir mas? Ya konon katanya di sini ini
langganan terjadi banjir, siklusnya 5 tahun sekali. Nah, padahal itu terakhir terjadi banjir yang besar itu tahun 2018 ya. Nah, ini tahun 2023. Coba berapa tahun itu jaraknya? 12, 20, 21, 22, 23. Oh iya ya Mas, udah 5 tahun ya. Nah, ini karena perjalanannya malam mungkin nggak terlihat ya. Tapi sekelebat pandangan mata saya di sebelah kiri kanan jalan ini, kebun-kebunnya itu sudah terendam air. Ada airnya ya, terlihat dari pantulan lampu-lampu ini ketika menyorot ke permukaan air ya. Sudah sangat dekat dengan jalan. Ya, semoga gak terjadi apa-apa ya. Nopo? Apa sih? Padahal terjadi apa-apa ya. Sudah, diam aja tuh untuk cerita nanti kalau perjalanan pulang. Nah, ini kalau seingat saya setelah lewat jembatan Nilo tadi, ketika di sebelah kiri ketemu masjid, ini namanya adalah daerah Pangkalan Kuras. Sampai di sini kami agak ketemu solusi untuk masalah perembunan ini ya. Nah, ini AC kami matikan, tapi jendela kita buka, 4 jendelanya ya, tapi yang nggak full semua, takutnya ada debu-debu yang masuk. Ini walaupun jalanannya basah, tapi debunya itu ya, apa ya bahasanya, nyiprat. Tahu kamu bahasa Indonesianya nyiprat itu? Nggak tahu Mas. Nah itu loh, percikan dari roda kendaraan di depan. Angel banget. Nah, setelah buka kaca ini baru ketahuan sebenarnya. Ketika kaca dibuka ternyata udara di luar itu panas tapi lembab. Jadi kayak ada uap airnya gitu loh. Ditambah ini yaitu cipratan. Percikan. Percikan. Cipratan air lah pokoknya dari kendaraannya di depan itu. Nah, itu isinya adalah debu. Apa ya? Bukan debu. Lumpur tanah tipis-tipis gitu loh. Jadi kalau disikat tuh malah kayak berminyak kacanya. Itu rupanya sebabnya. Jadi solusinya harus sering-sering disemprot dengan air wiper itu ya, air bersih. Sambil disapu dengan wipernya. Nah, ini untuk antisipasi ya, berarti kalau mau perjalanan terutama malam hari kayak begini di kondisi hujan, pastikan kondisi isi itu ya, air wipernya itu penuh, karena kita sering-sering nyemprot jadinya. Ini karena tampilan videonya dipercepat, jadi gerak wipernya nggak kelihatan. Kalau aslinya ini ya gerak terus. Jadi dikit-dikit disemprot, nah bersih. Nanti agak berbun atau kena cipratan-cipratan itu semprot lagi, sikat lagi, ya gitu solusinya. Jadi pastikan jangan sampai kosong. Kalau kosong nanti akan repot sendiri jadinya. Kalau Anda penasaran dengan jalur ini ketika kondisi siangnya, sebenarnya di perjalanan yang tahun 2002 itu kita melintas di sini pada saat kondisi ya enggak siang ya, sore, tapi kondisi masih terang. Nah, itu bisa disaksikan kembali. Bagi yang penasaran itu ya, linknya kita taruh di atas.
Oke, ini kita sudah memasuki daerah Sorek. Nah, ciri utama kalau sudah sampai di daerah Sorek itu ya ini ya, jalannya sudah terbagi menjadi 2 lajur terpisahkan oleh median ya. Ini namanya sudah sampai Sorek. Nah, itu ciri-cirinya. Tapi kalau nggak hafal ciri-cirinya, sebenarnya kalau mau noleh kiri kanan ya ada tulisannya itu Sorek. Semua coba deh. Ya bisa lah mas, nih filmnya. Ini sebenarnya ada request untuk panggilan alam, harus mampir ke SPBU untuk ke toilet. Di depan situ ada SPBU Sorek di sebelah kiri ya. Itu ada SPBU, sebelahnya rumah makan Nilam Sari. Nah, itu bisa jadi tempat peristirahatan juga ya. Yang lelah, capek bisa juga istirahat di situ. Rencananya kami akan mampir. Nah, itu dia di depan SPBU-nya, tapi wah kalau gini ya nggak jadi mampir lah. Itu penuh dengan antrian truk yang mau ngisi solar. Di rumah makan Nilam Sarinya pun juga penuh. Nah, lurus saja, masih ada SPBU di depan sana lagi.
ini setelah sore ketemu lagi daerah yang agak rame-rame ini ya. Ini adalah daerah Pangkalan Lesung. Untuk wilayahnya masih masuk wilayah Kabupaten Pelalawan ya. Jadi di Pelalawan itu penuh dengan pangkalan. Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung. Pangkalan ojek, Mas. Hus sembrono. Di depan itu ada SPBU sebelah kiri ya, itu SPBU Ukui. Loh. Lah kok jadi mampir, Mas? Nah, antreannya penuh sampai ke jalan-jalan, mau masuk susah itu. Nah, kalau melaju ke arah Jambi ini bisa jadi patokan lagi ya. Sorek SPBU, ketemu SPBU lagi. Nah, ini masuk daerah Ukui. Nah, di Ukui ini sendiri SPBU-nya ada 2, makanya kita masih jalan terus. Itu nanti ada di sebelah kanan ya. Tapi Ukui sendiri ini ada Ukui 1 dan Ukui 2. Nah, nanti kalau setelah SPBU yang kedua sana, nanti kalau bablas lagi ya itu masuk daerah Ukui 2. Jadi Ukui berapa? Sembuh lah. Pokoknya gitu. Ada Ukui 1, ada Ukui 2. Kalau ini namanya Pasar Ukui ya. SPBU yang selanjutnya tidak jauh dari pasar ini. Sama ini ya, posisinya di setiap SPBU terjadi antrian baik solar maupun pertalite, agak langka. Ini di depan rumah makan ini sama perhentian dengan pulang kampung tahun lalu. Ini ada pos pamnya Ukui. Ada rumah makan juga di Lamsari. Ini bisa jadi alternatif juga rest area kalau tidak sampai Bekasi. Beli bakso bakar. Ada Alfamart. Tunggu. Antriannya. Antrian BBM di mana-mana. Oke, kita mau lanjut lagi perjalanan ya.
Ini fenomenanya yang terjadi hampir seperti tahun lalu, tahun 2022, tapi nggak separah tahun lalu ya. Ini ya terjadi antrean BBM khususnya jenis solar, tapi yang nggak terlalu parah seperti tahun lalu, masih agak mendingan. Nah ini tadi mohon maaf proses masuk SPBU-nya tadi tidak terekam. Nah ini sebenarnya janjinya tidak potong-potong, tapi ya terpaksa terpotong karena ketika berhenti ada satu file yang korup. Nah ini sudah terjadi 2 kali berarti ya. Nah, semoga nanti tidak terjadi lagi. Oke, lanjut lagi perjalanan ini dari SPBU Ukui, apa namanya, pokoknya yang kedua ya kalau dari sana, tapi ini masih daerah Ukui 1 kayaknya. Ini SPBU-nya kalau diperhatikan sebenarnya sama dengan SPBU yang Sorek tadi. Jadi SPBU sebelahnya adalah rumah makan, namanya rumah makan Nilam Sari. Ada minimarketnya juga, kalau boleh sebut merek, ada Alfamart. Nah, bisa jadi tempat persinggahan atau peristirahatan sementara ya. Nah, selepas dari SPBU ini baru namanya daerah Ukui 2. Tapi mengingat durasi sudah hampir setengah jam, maka perjalanan kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Sambung lagi di episode selanjutnya. Terima kasih kepada para pemirsa dan subscriber semua yang telah mendukung channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam bahagia.